Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia guru-guru hebat. Kembali dengan saya Mumuh Mulyadi, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 2 Tipar, Kecamatan Sempenan, Kabupaten Sukabumi. Pada video ini kembali saya akan menjelaskan tugas saya tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Tidak lupa saya perkenalkan fasilitator saya, Pak Ade Yusuf dan Pak Imran Nur Rahman sebagai pengajar praktik saya. Kesimpulan mengenai peran saya sebagai guru penggerak dalam menciptakan budaya positif. Sebagai seorang guru yang baik, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti berikut. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang keenam, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, hadiah, pujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Manusia dapat termotivasi yang pertama karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, termotivasi karena untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan dari orang lain. Motivasi selanjutnya yaitu untuk menjadi manusia yang diinginkan oleh dirinya dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dirinya percayai. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia tersebut menjadi motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi karena ketidaknyamanan atau hukuman dan motivasi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu termasuk motivasi eksternal. Sedangkan termotivasi untuk menjadi manusia yang diinginkan oleh dirinya dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dirinya percayai itu termasuk motivasi internal. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Seorang guru harus mengetahui posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai teman. Yang ketiga, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti berikut: patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Atau kamu selalu saja salah.
Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dampak positifnya, hubungan guru dan murid akan terjalin baik. Tetapi ada dampak negatifnya, yaitu jika suatu saat guru tersebut tidak bisa membantu murid, maka akan terjadi kekecewaan terhadap murid dan murid tersebut tidak mau lagi berusaha. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja, tidak kepada guru lainnya. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya guru pembuat merasa bersalah akan berkata seperti ini, "Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu." Atau berbicara seperti ini, "Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Akibatnya membuat murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Bahkan lebih bahayanya, murid bisa depresi. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Pada posisi ini, guru mengawasi perilaku murid dan bertindak sesuai dengan peraturan dan sanksi atau konsekuensi yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang biasanya diajukan seorang pemantau seperti berikut. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif pada diri murid. Dengan posisi guru sebagai manajer akan membuat murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru memposisikan diri sebagai manajer. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ketiga, kebutuhan kebebasan, freedom. Yang keempat, kesenangan, fun. Dan yang kelima, penguasaan atau power. Pada dasarnya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan sebagai fasilitator dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibentuk berdasarkan kesepakatan semua murid dan guru. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, menggunakan kalimat positif, mudah dipahami dan dapat diterapkan di dalam lingkungan sekolah atau kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah.
Guru yang bertindak sebagai manajer akan bertindak menggunakan segitiga restitusi ketika menyelesaikan permasalahan murid. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif dengan materi dengan modul-modul sebelumnya. Yang pertama, terkaitan dengan modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan modul yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Budaya positif dapat terwujud dengan berkolaborasi semua warga sekolah dalam menentukan keyakinan sekolah yang disepakati dan harus dilaksanakan bersama. Keterkaitan antar materi budaya positif dengan materi visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, refleksi modul 1.4 budaya positif. Pertanyaan pemantik yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Sejauh ini, saya sudah berupaya memahami konsep-konsep inti pada modul budaya positif. Sekarang, saya sudah mengerti makna dari disiplin yang sebenarnya. Saya juga bisa memahami dan bisa membedakan posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar manusia. Selain itu juga, saya sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi. Sedangkan untuk keyakinan kelas harus lebih diperdalam lagi karena penerapan keyakinan kelas di tingkat SD masih kurang dipahami oleh murid. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan sejawat. Hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan, ada hal menarik bagi saya ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan atau hadiah. Ternyata motivasi dengan penghargaan itu dapat berdampak negatif bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Hal menarik selanjutnya ketika mempelajari posisi kontrol guru, ternyata posisi kontrol guru sebagai seorang teman juga bisa berakibat negatif. Dulu saya kira posisi ini adalah posisi yang terbaik agar murid menjadi lebih baik dan disiplin. Salah satunya murid tidak mau berusaha jika tidak ada guru yang dianggap temannya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah pelajari modul ini? Saya menyadari banyak hal yang harus dirubah pada diri saya sebagai seorang guru.
Perubahan saya dalam cara berpikir dan bertindak untuk mendisiplinkan murid. Saya menyadari bahwa selama ini posisi kontrol sebagai guru yang ada pada diri saya adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Seharusnya posisi kontrol sebagai manajer dan dengan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan perilaku murid. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif diantaranya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas dan menyelesaikan masalah perilaku murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut awalnya sempat ragu, apakah keyakinan atau kesepakatan kelas dan penerapan segitiga restitusi bisa diterapkan di tingkat SD dan bisa dijalankan oleh murid? Ternyata hal tersebut bisa diterapkan. Sekarang saya merasa bahagia dan merasa tertantang untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah saya dan menularkannya ke komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Saya merasa lebih bisa mengontrol diri dan yang pasti saya sebagai guru merasa lebih disayangi oleh murid-murid daripada sebelumnya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik dalam penerapan konsep budaya positif menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, dan murid sudah mulai tertanam perilaku yang bertanggung jawab sebagai konsekuensi jika melakukan kesalahan. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana langkah guru dalam menanamkan nilai kepada murid bahwa mereka melakukan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain, bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Selain itu, konsistensi guru dalam menjalankan budaya positif di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan tema posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Dulu, saya sering memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Menurut saya saat itu, bahwa dengan memberikan hukuman atau sanksi saat murid melanggar aturan atau melakukan kesalahan adalah cara yang paling efektif dalam menangani kasus indisipliner. Harapan saya mereka tidak mengulanginya kembali, tapi ternyata bersifat jangka pendek, mereka mengulanginya lagi. Setelah mempelajari modul ini, mulai sekarang dan kedepannya saya akan menjadikan peran saya sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Sekarang saya merasa lebih bisa mengontrol emosi dan bahagia karena bisa membimbing murid agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan mereka. Perbedaan yang paling mencolok adalah dari segi emosi saya dan respon murid. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif menurut saya adalah bagaimana menciptakan kolaborasi dengan semua pihak, terutama dengan orang tua atau wali murid, sehingga terciptanya budaya positif tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi dilanjutkan juga di lingkungan keluarga dan masyarakat, dan budaya positif bisa menjadi kebiasaan dimanapun murid berada.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Setelah mempelajari materi segitiga restitusi, ketika saya menyelesaikan permasalahan murid sering menerapkan segitiga restitusi, tetapi hanya satu tahap saja, yaitu tahap validasi tindakan yang salah. Saya sering menanyakan kepada murid apa alasannya sehingga melakukan kesalahan tersebut. Tetapi saya terkadang lupa melakukan tahapan menstabilkan identitas dan belum pernah melakukan tahapan menanyakan keyakinan. Rancangan tindakan untuk kasus nyata yang akan saya lakukan di latar belakangi semua guru harus dapat menerapkan budaya positif di sekolah agar bisa terciptanya budaya positif secara keseluruhan. Tujuannya mewujudkan budaya positif di lingkungan SD Negeri 2 Tipak. Tolak ukurnya, guru dapat memahami dan menerapkan konsep-konsep inti tentang budaya positif di sekolah. Liminasi tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, diseminasi tentang konsep-konsep inti pada modul budaya positif kepada rekan sejawat di SD Negeri 2 Tipak. Yang kedua, berbagi praktik baik atau pengalaman dalam penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Yang ketiga, memfasilitasi rekan sejawat dalam berdiskusi tentang tindakan yang akan dilakukan ke depan di kelas masing-masing untuk memulai menciptakan budaya positif di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan diantaranya izin waktu dan tempat serta penugasan dari kepala sekolah agar semua guru mengikuti kegiatan ini. Alat yang dibutuhkan yaitu whiteboard, proyektor, laptop, spidol, jaringan internet, kamera recorder, sound, dan mic. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.